Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, kita akan remind lagi bahwa hari ini kita akan keluar 2 data penting ya. Dan keluar jam 9 dan jam 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat jam 9 malam sampai ya mungkin jam 11 lah ya saat US Market Open, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Karena di jam-jam ini adalah jam-jam rawan yang bisa extra volatile begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini. Yang lebih seru sebenarnya besok ya. Karena besok kita akan keluar apa? GDP dan Initial Jobless Claim. Walaupun sebenarnya ada lagi sih malamnya ya. Bukan malam tapi sebelumnya ada lagi seperti Durable Goods Order. Tapi yang pengen gue highlight 3. GDP, Initial Jobless Claim, dan juga speech dari Jerome Powell. Nggak tahu kenapa nih, udah beberapa minggu ke belakang, hari Kamis menjadi hari yang paling penuh dengan data-data paling penting ya. Jadi siap-siap ya, pakai safety belt, besok kemungkinan volatility-nya lebih ekstrim dibandingkan hari ini maupun hari-hari sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari Siruns ya. Kayak ada yang kelewat ya? Enggak ya? Oke, yang pertama benar dari Siruns ya. Absen yang gaji masih numpang lewat. Semoga ke depan bukan gaji lagi tapi income dari usaha. Amin, semoga tercapai ya. Lalu dari Rohman Chef itulah ya. Kalau gajinya 5 juta per bulan, savings 50 aja udah berat banget bang. Ya gua ngerti sih ya. Itu memang ya lumayan berat ya kalau untuk 5 juta. Tapi gini, kadang-kadang penyakitnya gini nih. 5 juta naik ke 10 juta. Waduh, udah 10 juta nih gaji. Wah, masa manajer cuma pakai motor bebek? Waduh, harus nyicil mobil. Nah, itu tuh. Itu yang bikin ujung-ujungnya gaji 10 juta kerasanya jadi kecil lagi gitu karena keberatan gaya. Nah, jadi ya oke lah buat yang mungkin ngerasa sekarang, bang susah bang, masih UMR nih gua ya, masih masih belum ada duit leluasa untuk investasi. Oke. Nah, tapi ya nanti waktunya udah naik gaji, jangan berkelit lagi. Waduh, enggak bang, soalnya gua ada cicilan ini. Masa manajer. Nah, kalau udah kayak begitu kacau ya. Jadi ingat, kalau gua pribadi sih lebih suka frugal living sampai lu bisa punya passive income. Buat lu yang pernah dengar bukunya, mungkin kalau bukunya nggak tahu ya zaman sekarang anak-anak pernah baca atau enggak, tapi zaman dulu tuh terkenal banget. Rich Dad Poor Dad buatan dari Robert Kiyosaki ya. Dia juga salah satu orang yang sangat pro Bitcoin ya. Nah, di situ dia membahas intisarinya lah ya. Intisari dari buku itu salah satu yang paling pentingnya adalah kita jangan hidup dari gaji ke gaji. Gitu. Kalau kita hidup dari paycheck ke paycheck, itu kita nggak akan pernah keluar dari ini disebutnya rat race ya, rat race di mana kita terus berlomba seperti tikus begitu, kayak tikus mungkin kalau di sini hamster lah ya, hamster yang terus lari di atas itu loh, yang kayak treadmill tapi bulat itu loh. Nah, itu. Kalau kita masih terus hidup dari gaji ya, tidak punya passive income, disitulah kita akan terus menjadi ya itu rat race gitu, ada dalam rat race. Kita bisa keluar dari rat race kalau kita bisa punya penghasilan pasif yang bisa menutupi gaya hidup kita. Lebih bagus lagi di buku itu bukan cuma bisa menutupi gaya hidup, tapi bisa senang-senang juga dengan passive income itu ya. Next dari Andi Molto. Wah, ini hobinya kayaknya nyuci mungkin ya. Bang, volatility itu apa sih bang? Masih newbie. Nggak apa-apa, bagus nanya dibandingin bingung terus. Ya, jadi volatility itu adalah pergerakan di market yang cepat. Ya, cepat. Jadi biasanya itu terjadi saat ada data-data fundamental. Contoh kayak nanti malam kita akan keluar 2 data penting nih, jam 9 sampai jam setengah 10. Nah, biasanya kalau bintang 3 itu bisa membuat market bergejolak. Nah, itu disebut sebagai volatility. Jadi bukan kita tahu pasti ngepump atau ngedam tebak-tebakan. Enggak, kita lihat aja itu bisa naik turun dengan cepat. Maka dari itu gue bilang pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif sampai intermediate. Supaya apa? Supaya nggak kena SL begitu ya. Next dari Wahyu Setiawan. Makasih bang, langsung tutup target TP, nunggu sinyal yang lebih akurat biar profitnya tidak tergerus. Dikit-dikit asal continue lebih nyaman di hati dan pikiran, bisa tidur nyenyak. Yes, benar ya. Kalau tidur udah nggak nyenyak, itu namanya udah bukan investasi, itu namanya judi ya. Ini gue ingetin lagi nih ya, ada yang namanya
inilah Telegram ceritanya, Telegram Toshi Crypto ini palsu ya, ini bukan kita. Jadi kalau sampai ada yang dihubungi dari pihak TCI yang mengaku-ngaku dari TCI ya, dan mengatakan bahwa wah kita bisa misalkan grup sinyal lah atau VIP atau apapun, udah pasti bukan kita ya. Jadi hati-hati ya. Gue ingatkan sekali lagi, TCI tidak pernah meminta sepeser pun dana dari para subscriber maupun member begitu. Jadi pastikan jangan sampai mau ketipu begitu ya. Oke, selanjutnya ini gila banyak banget ya pokoknya. Ya lu lihat lah ya yang namanya ini ya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Juragan Lembu. Betul sekali Bang, kalau dia dua arah pasti tenang. Naik kita jual, turun kita beli. Peluru masih aman dan terkendali. Wah, mantap nih. Jadi sedikit kayak pantun ya. Yes, benar. Kalau kita siap dua arah, itu kita hidup tenang begitu. Kalau lo ini dua-duanya loh ya, gue bukan ngomongin orang bullish maupun bearish, dua-duanya. Nih kalau lo terlalu bullish, kemarin turun, wah panik ya, waduh panik turun ya. Terlalu bearish ya, setiap kali rally juga panik gitu karena aduh gue belum beli gitu. Jadi ironisnya orang yang terlalu bullish nanti akan paniknya cut loss, orang yang terlalu bearish paniknya beli pucuk. Ya itu makanya. Jadi kalau kita siap dua arah jadi tenang. Gitu ya, mantap. Next dari Yuda Brata, ngikutin Om Tosh. Gua jadi tenang, sekarang masih bisa aktivitas lain. Yes, benar, ini mantap banget ya. Gue pribadi dulu udah pernah cobain trading for living ya. Stres, dapat sih duit, bisa sih hidup, tapi stresnya nggak make sense menurut gue ya. Dan aktivitas gue dulu jadi jauh lebih terkekang karena harus dikit-dikit lihat chart. Jadi ini mantep banget, gue happy banget ya. Bro Yuda bisa trading, bisa investasi, tapi masih bisa beraktivitas normal seperti manusia layaknya harusnya seperti apa begitu ya. Karena dulu gue sempat gak bisa ya. Dan akhirnya gue ketemu cara trading yang lebih profit ya. Ujung-ujung lebih gede profitnya, lebih tenang gitu. Dan bisa melakukan aktivitas lain. Jadi bisa punya source of income yang lebih dari satu gitu ya. Gak kayak dulu, wah berarti sama nih. Dihajar market mulu. Pelan tapi pasti modal gue yang nyangkut dah balik. Wah senang dengarnya ya. Dan sekarang udah TP dikit-dikit. Portofolio juga udah membaik. Terima kasih Om Tosh. Meski nggak mampu mencerna semua ilmunya, suksesan selalu buat Om Tosh dan tim. Amin. Amin. Thank you for the kind words. Ya, gue happy banget ngedengarnya lu pelan-pelan dari boncos jadi pelan-pelan bisa profit. Dan ya kalau ini artinya apa? Ya, artinya lu memang mau belajar begitu. Karena banyak juga kok orang-orang yang kesini gitu ujung-ujungnya cuma minta sinyal lah. Atau mending cuma minta sinyal sih ya oke lah. Itu cuma kayak kesannya ngambil sinyal. Tapi ada yang lebih parah gitu di sini pengen naik, pengen turun gitu ya. Wah gitu ya, memaksakan keinginan mereka ke market gitu. Nah, kalau orang seperti Bro Yuda artinya benar-benar mau belajar. Ya buktinya apa? Bisa pelan-pelan dari minus jadi profit. Love it. Next dari Ricky Ramdhani. Makasih Bang Toshi update-nya. Selalu mengingetin kita buat kita banget buat selalu amanin porto. Yes, ya karena itu memang apa ya, kalau misalkan lagi nafsu gitu ya, kalau nggak diingetin tuh suka bablas begitu. Itu yang sering gue dengar di 2021 waktu bear market. Aduh bang, salah bang, gue terlalu nafsu bang, udah untung ribuan persen bang, sekarang malah minus bang, gimana ya bang? Waduh, ya benar, makanya harus terus diingetin. Ingat, kebiasaan buruk sangat mudah untuk ketular, sementara kebiasaan baik ya, lupa diingetin sekali aja lupa langsung ya, tidak ingat lagi kebiasaan baiknya. Next, dari mana lagi? Dari Evan Rashid ya. Kenapa data di Economic Calendar bisa mempengaruhi harga Bitcoin? Jelasin satu-satu dong. Simple, karena Bitcoin ataupun kripto semua itu bisa dibilang sangat terpengaruh dengan macroeconomics. Tidak seperti yang orang lain pikirkan. Wah, Bitcoin itu decentralized, jadi harganya tidak akan dipengaruhi oleh misalkan event-event besar. Tidak, faktanya sangat terpengaruh justru. Bahkan kalau kita mau lihat ya, Bitcoin itu sangat terkorelasi dengan S&P 500, Nasdaq, begitu. Itu udah jelas-jelas ya, itu semua saham, begitu. Dan ya itulah. Jadi itu mungkin wake up call untuk orang-orang yang percaya bahwa kripto ini tidak tergantung sama macroeconomics. No, ya. Justru ya setelah kita bisa lihat berkali-kali ya justru macroeconomics ini sangat mempengaruhi kondisi kripto
begitu. Ya kayak contoh kemarin aja ya, interest rate. Interest rate turun. Interest rate turun tuh bisa membuat pelan-pelan liquidity naik. Nah, tetapi sesuai dengan yang kita bahas dari data sebelumnya di 2019, kalau baru turun sekali itu nggak pasti udah langsung selamat gitu. Jadi ya intinya ini ada reminder lah buat orang-orang yang mau tutup mata bilangnya enggak, kripto nggak ngaruh apa, nggak terpengaruh sama makro. Ya ini dia ya, faktanya justru setiap kali ada data penting justru akan terjadi volatility yang ekstra begitu. Kalau jelasin satu-satu nggak mungkin ya bro, soalnya banyak banget ya. Ada apa namanya, ada GDP, ada initial jobless claim, ada PPI, ada PCE, wah terlalu banyak. Kalau kita sih ingatnya gini aja, ada bintang 3 ya. Nah, itu ada kemungkinan bisa volatility tinggi. Walaupun ada beberapa bintang 3 yang spesial. Contohnya kayak ya GDP, initial jobless claim, dan lain-lain. Itu sama-sama kebijakan yang bisa mempengaruhi ekstra karena langsung terkait dengan the Feds begitu ya. Tadi di mana lagi nih ya? Ada yang kelewat nggak? Waduh, tadi suka random naik, suka random turun dia soalnya. Next dari Encek Cuan. Hai Kotoshi, kalau selain BSB, apa Kotoshi ada teknikal lain untuk konfirmasi bullish? Ada ya. Struktur mulai pecah. Kayak contoh kemarin kita bahas di sini nih, waktu weekly close di bulan Juli kemarin. Nah ini di atas dari low sebelumnya, berarti membuat suatu lower high. Nah lower high ini adalah salah satu tanda awal bahwa bisa terjadi reversal begitu. Tetapi gagal untuk lanjut membuat higher high, maka strukturnya pecah lagi dan malah lanjut membuat lower low di September. Makanya kemarin jadi gagal gitu ya skenario untuk reversalnya. Nah kali ini ya, selain dari BSB, kalau sampai Bitcoin bisa weekly close di atas dari 64.255, nah itu menunjukkan bahwa ada potensi juga secara struktur Bitcoin bisa reversal. Itu di luar dari BSB. Kalau BSB juga berarti dia di atas dari, ya kalau di weekly close-nya bullish dan di atas dari BSB juga, itu artinya double confirmation. Begitu ya. Nah ini penyakit nih, atau kenapa selalu turun lagi dia ya. Oke, kita cari lagi tadi ini ya. Kedua, kalau menurut Kotoshi, kalau misalkan trading, idealnya maksimum risk berapa persen dari transaksi kok? Ini ya, kalau berarti futures ya. Kalau futures sih kalau bisa jangan sampai tembus dari 5 ya. Bahkan kalau lebih bagus lagi sih 2,5% ya maksimum. Tapi kalau mau 5, oke lah ya. Ya gitu aja lah. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 5% dari margin gitu ya. Next. JK Channel, Bang Toshi, apakah skenario ini benar apa tidak ya? Mohon koreksinya. Sekarang gold kan sudah all time high. Apakah kalau gold sudah ada koreksi dan mulai mengalami penurunan, barulah BTC mulai mengalami kenaikan karena sifatnya yang lagging? Karena kalau kita lihat data sebelumnya seperti itu Bang. Mohon arahannya. Sehat selalu Bang Toshi and team. Thank you ya. Semoga lo juga selalu sehat ya. Benar ya, sebelumnya di cycle 2019 lah kasarnya ya. Itu kita ambil gold ya, gold di sini. Nah, kita bisa lihat waktu dia di 2011 ini. Nah, dia saat gold menemukan pucuk di sini ya. Nah, yang terjadi adalah udah gitu Bitcoin menguat. Sebenarnya teorinya tuh mirip-mirip kayak dari BTC pindah ke alts begitu. Jadi seperti yang kita tahu, emas ini adalah disebutnya sebagai satu aset yang cenderung dibilang risk off banget sih, nggak juga ya, nggak sampai ke SBN, tapi maksudnya orang-orang saat dalam masa-masa yang tidak menentu ya, masih belum tahu nih mau kemana nih market ya, the Feds masih belum jelas. Nah itu biasanya mereka kan taruh di emas begitu. Nah saat sudah di emas nih ya, udah di emas dan liquidity udah mulai naik lagi, alias lagi-lagi interest rate dan balance sheet udah mulai ketukar nih posisinya. Interest rate udah di bawah, balance sheet udah mulai naik. Nah, lu bisa lihat sendiri korelasinya adalah emas pelan-pelan melemah dan kripto cenderung naik. Jadi bener, ini analisa dari Bro JK Channel mantap nih. Yes, itu kurang lebih yang terjadi. At least di cycle sebelumnya. Kalau di sebelumnya lagi 2016 enggak, itu random ya. Itu emas sempat semasa itu kayak flat banget ya, flat berapa tahun tuh, kayaknya 5 atau 6 tahun flat gitu. Nah, jadi ada korelasinya seperti yang dibahas sama Bro JK Channel, tapi cuma sekali di cycle kemarin aja. Begitu. Apakah di cycle ini akan terjadi lagi? I don't know. Tapi kalau dilihat dari teorinya sih mirip-mirip kayak BTC yang akan pelan-pelan bocor ke ETH bocor ke alts yang dari large cap ke yang mid cap sampai ke memes begitu ya. Mantap. Bro JK Channel nih berarti merhatiin banget nih ya.
Selanjutnya, si Taurus OL ya, Bang Tosh. Menurut lu gimana kalau futures ambil posisi dan ditambah kayaknya ya. Apa? Oh, benar. Ditambah terus liquidnya sampai menjauh dari SL dan ditunggu sampai baik lagi. Thanks, selalu update Bang. Tiap pagi gue cuma nungguin outlook. Nah, jadi gini, sebenarnya itu berarti lu nambahin margin. Nah, saat lu kena margin call tuh biasanya sebenarnya masih bisa disuntik dana gitu, bisa ada kesempatan buat disuntik dana biar nggak ditutup posisinya. Nah, tapi ya balik lagi, ngelanggar nggak SOP lu? Kalau gua sih, kalau bisa satu posisi itu nggak sampai minusnya lebih dari 5%, begitu. Kalau sebenarnya lebih bagus lagi 2,5 sih, tapi gua maksimumnya banget di 5%. Nah, kalau sampai lu minusnya di sini udah lebih dari 5%, ya mendingan ditutup aja, begitu. Kalau itu SOP gua, gitu ya. Tapi ya in theory bener, lu bisa tambahin bukan tambahin liquidation, tapi lu bisa tambahin dana ke marginnya, disuntik dana supaya tidak liquid posisinya. Tapi ya hati-hati juga kalau nggak punya plan. Kalau nggak punya plan, ujung-ujungnya cuma suntik, ujung-ujungnya liquid lagi. Itu sering terjadi juga, gitu ya. Oke. Beres ya, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan hari ini kita akan charting Matic, Atom, dan Ton ya. Dan salah satu cara untuk mendukung TCI adalah dengan lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Matic. Untuk Matic, posisi shortnya technically speaking buat yang agresif masih boleh dipertahankan. Buat yang konservatif kemarin udah TP ya. Jam 9 harusnya sudah TP ya. Kalau belum TP berarti bandel ya. Jam 9 nih. Nah, kalau jam 9 lu harusnya udah profit ya. Itu untuk yang konservatif. Tapi buat yang agresif sekali lagi boleh dipertahankan. Target TP-nya mungkin harus diupdate. MA20-nya udah naik di angka 0,3962. Oke, itu untuk posisi short di Polygon. Untuk posisi spotnya MA20 atau di 0,391. Lalu di 0,345. Sisanya masih cukup jauh, jadi udah 2 aja deh untuk Matic ya. Next kita masuk ke Atom atau Cosmos. Untuk Atom atau Cosmos kita bisa di sini ya. Buat yang konservatif aman nggak nih? Buat yang konservatif kan kemarin jam 9 data penting. Nah, buat yang konservatif kemarin malah TP ya, profit. Kemarin tuh profit sebesar 1,23%. Kalau lu close-nya di inilah ya, close-nya tuh di candle close-nya ya. Nah, itu untuk yang konservatif. Buat yang agresif kemarin malah kena cut loss gitu. Nah, jadi ya lagi-lagi ini adalah reminder. Bukan berarti yang agresif tuh akan selalu lebih profit besar. Enggak selalu. Kadang-kadang yang agresif malah cut loss, dan lebih sering cut loss sebenarnya dibandingkan yang konservatif begitu ya. Oke. Untuk Atom dia reclaim 4,64. Nah, jadi untuk sekarang buy limitnya ada naik ya. Buy limitnya jadi di 4,64, di MA50 dan di 4,24 atau di MA20. Ini lagi confluence. Jadi kita jadiin satu aja untuk buy limitnya ya.
Itu kurang lebih untuk Cosmos atau Atom. Next kita masuk ke TON. Untuk TON sayangnya tidak terjadi retest kedua dulu ya. Coba kalau retest kedua dulu kita udah profit nih, udah kena target TP. Tapi ya udah, ini namanya belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksain. Kalau udah rezeki kayak di sini nih, retest 1, retest 2, nge-short langsung kena target TP besoknya. Tapi ya kalau memang belum rezeki ya sekali lagi, jangan dipaksa. Kalau dipaksa malah biasanya kacau ya. Oke, jadi untuk posisi futures di TON berarti kita tunggu sampai besok ya. Kalau besok daily close dari TON itu masih di bawah dari MA50 dan masih di atas dari 5,53, kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP di 5,53. Oke, untuk posisi spot di angka 5,34 di MA20 dan di 5,13. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gue ingatkan 3 golden rules terdengar gampang tapi sulit untuk dilakukan ya. Yang pertama, ini yang paling haram ya. Pakai uang panas ya. Please jangan pakai uang panas, itu udah yang paling kacau ya. Ini the cardinal sin of trading, pakai uang panas, nggak bisa ya. Yang kedua, jangan over leverage. Jangan sampai porto spot lu yang udah capek-capek dibentuk, ujung-ujungnya bocor karena lu ngambil dari porto spot dimasukin ke futures lagi, yang boncos lagi dan boncos lagi. Itu yang kita sebut sebagai over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang, karena kalau kita mikir terlalu pendek ya, sama dengan statistik trader, yang paling gampang hancur siapa? Yang paling gampang boncos, yang win rate-nya paling kecil, scalper. Kenapa? Karena time frame berpikirnya pendek. Semakin pendek kita berpikirnya, semakin sulit untuk kita actually profit. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.